Oke guys, welcome back to the Traders Note sama gue Rangga Wardana, dan ini adalah video seri mapping forex ya, dimana gue akan menceritakan dan memprediksikan gitu ya tentang beberapa pair yang kita lagi pantau bersama-sama dengan VIP member di sini. Dan kalian perlu ketahui, terutama bagi kalian yang pemula dan baru mengikuti YouTube channel ini, di dalam kita melakukan analisa mapping forex ini adalah empat langkah ya. Gue selalu mengatakan berulang-ulang 4 langkah dalam melakukan analisa. Yang pertama identifikasi ya tren dan momentumnya, lalu yang kedua adalah prediksi direction, arahnya kemana dan targetnya kemana. Baru step ketiga dan keempat adalah kita menentukan cara entry dan juga plan B jika marketnya bergerak tidak sesuai dengan yang kita inginkan, dan semua itu gue berikan di VIP channel. Oke. Sekarang kita akan mulai masuk aja, tapi sebelum kita masuk ya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi untuk kalian bisa bergabung di channel telegramnya dan Traders Note. Mari kita sekarang masuk ke konten materi. Oke, sekarang kita udah mulai masuk ya, dan biasa pertama yang gue buka adalah gold terlebih dahulu. Di sini ada posisi ya, saat ini gue lagi ada posisi sell di GBP USD, lagi running juga, nanti ini gue akan bicarakan juga. Tapi sebelum ke sana, kita akan buka dulu gold ya. Gold ini kita identifikasi dulu secara tren dan momentumnya itu seperti apa, lalu apakah mungkin kita melakukan trading gitu ya di gold ini. Oke, kita identifikasi tren pada gold ya. Jadi dia sebenarnya sideways, tidak ada tren. Dia baru-baru ini setelah cukup naik cukup lumayan trending, lalu dia hancur. Dan kemarin itu beberapa minggu lalu ya, dia mantul reject dari area support key level yang cukup penting 1788. Dan saat ini si gold ini dia lagi coba naik gitu ya. Jadi zigzagnya kurang lebih seperti ini. Jadi gue selalu bikin zigzag 2 candle dan kita mapping area resistance support yang pentingnya. Oke, ini dari daily chart. Jadi seandainya gold ini bisa naik hingga 1830, mungkin cukup enak untuk dicari tradingan untuk sell. Namun kita lihat dulu di H4-nya. Oke, apa yang terjadi? Ya, kemarin itu dia ada zone yang cukup penting di sini. Dan ini sudah berkali-kali dites, akhirnya dia dijebol ya. Dan strukturnya masih bullish, gue perhatikan gold ini karena dia ada demand area di sini. Ketika naik kemarin pun ketika NFP dia dikocok-kocok ke bawah, pada intinya dia masih dalam ranging trending up gitu ya. Dan kalau untuk kondisi saat ini ya seperti ini, gue tidak akan trading dulu di gold. Namun jika gold ini bisa naik ya, bisa naik ke sekitar 1828. Nah, di area tersebut mungkin kita bisa cari potensi untuk trading untuk sell. Nah, kondisi ini kenapa demikian? Karena di H1-nya, di H4 ya, untuk bullish structure-nya itu cukup nggak enak. Kemarin pun di NFP kita ada trading ya dari sekitaran 1808 udah naik sekitar 90-an pips. Kita geser stop loss ke BEP ya, diambil parsial, dan itu ketika news-nya keluar dia langsung boom hit SL-nya kena di BEP, dan itulah pentingnya kita melakukan trading management gitu ya, terutama jika ada news besar. Dan dia dari sini dia mantul di level kuatnya 1794, bolak-balik aja, jadi sideways-nya gede ya. Acaknya juga cukup tinggi, tapi dengan kecenderungan itu sebenarnya naik gitu ya. Dan gue biasanya kalau seperti ini gue tunggu aja dia naik, kita tunggu chart pattern di atas ini ya untuk mencari tradingan sell. Nah, apakah bisa berubah di pertengahan minggu? Mungkin saja kalau price action-nya misalkan ada sesuatu hal yang cukup lumayan, misalkan dia koreksi, dia bentuk semacam falling wedge di H1 ya, mungkin itu bisa dijadikan patokan untuk cari trading buy. Jadi biasanya kalau seperti ini gue tunggu chart pattern aja ya untuk mempertinggi probabilitas kita trading di gold saat ini yang acaknya cukup tinggi. Oke, lalu ada beberapa pair yang mungkin bisa dipantau. Pertama di Euro New Zealand. Nah, di Euro New Zealand ini kita lihat ya, identifikasi tren jelas, trennya naik dan naiknya cukup kuat. Pertanyaannya apakah kenaikan ini dia sudah membentur area resisten yang cukup penting. Oleh karena itu, kita bisa mundurin, dan kalau misalkan masih terus kosong ya, kita mundurin lagi ke belakang, mundurin lagi ke belakang. Dan di sini kita melihat ya ada key level ya. Level 1.7280 hingga level 1.7300. Ini ada key level karena di sini menjadi resisten ya, menjadi resisten juga di sini. Dan kemarin harga itu cenderung tertahan di level area tersebut. Nah, perhatikan kalau kondisi seperti ini ketika naiknya lagi kuat, jangan langsung main di entry sell aja, karena bisa saja dia hanya koreksi kecil ya. Bisa saja si Euro New Zealand ini hanya koreksi kecil lalu boom langsung naik ke atas. Oleh karena itu kita harus tunggu chart pattern ya, at least di H1 kalau bentuknya cukup baik bisa dijadikan trigger untuk entry. Paling tidak dia harus ada semacam head and shoulder. Nah,
Nah, kalau ini sepertinya saat ini belum ada ya, jadi tidak ada jaminan dia bisa reject dari sini ya. Biasanya kalau seperti ini, gue wait and see saja, melihat pergerakan harga selama beberapa hari ke depan, apakah ada chart pattern yang bisa diandalkan di sini, gitu ya. Untuk cari sell-nya, gue tetap cari sell di Euro New Zealand karena dia posisinya adalah di area resistance yang kuat. Dan kalau untuk nge-buy, kurang enak ya, karena tidak ada pattern yang bagus, misalkan pennant atau bullish flag itu tidak terjadi. Jadi gue cenderung melihat beberapa kemungkinan untuk sell gitu ya. Misalkan contoh seperti ini, bisa saja dia bolak-balik ya, membentuk significant resistance seperti ini. Oke, lalu dia false break. Nah, ini biasanya cukup enak untuk ditradingkan sell setelah bentuknya menjadi seperti itu. Jadi saya masih menunggu saja untuk pattern apa yang muncul ya di Euro New Zealand. Tapi prediksinya saya tetap ke arah bawah ya sementara ini untuk Euro New Zealand, mencari potensi untuk sell-nya. Euro AUD ya, Euro AUD juga sama. Dia trennya naik ya, dan naiknya juga kuat. Kita lihat di daily chart ya. Dan ketika naik kuat, dia break resistance yang di sini. Tapi kalau kalian cukup jeli ya, ada resistance lagi di atasnya dan dia reject dari sana. Oke, kita turun ke H4 karena ini trennya cukup kuat naik. Jadi kembali lagi ya. Kalau saya akan menunggu price action. Saya akan menunggu chart patternnya itu seperti apa. Nggak akan langsung nge-sell ya. Dan kondisi saat ini udah agak telat ya. Sebenarnya dia cukup bagus untuk di sell di sini karena bentuknya udah cukup baik ya. Kalau kalian perhatikan di M30 ini dia sempat membentuk semacam head and shoulders dan ini udah trigger di sini ya. Dia udah jatuh gitu. Namun kondisi saat ini apakah bisa untuk nge-sell lagi? Kita harus tunggu lagi ya ketika dia retest bagaimana reaksi harganya di area level tersebut ya. Level areanya adalah 1.6175 hingga 1.6200. Di level tersebut saya akan tetap tunggu pattern candlestick pattern lah at least ya untuk nge-sell lagi di Euro AUD. Oke. Nah, berikutnya New Zealand USD. Oke, New Zealand USD di sini ya trennya turun ya, tren turun dan dia baru saja break support yang cukup pentingnya kemarin 0.6710 ya minggu lalu, 2 minggu lalu. Dia jatuh ke sini, dia ketemu key level ya. Key level yang cukup penting ya kalau kalian perhatikan di weekly chart, level tersebut menjadi support beberapa kali ya. Levelnya adalah 0.6530 dan dia mental dari sana. Nah, kalau kalian perhatikan ini di candle weekly-nya dia bearish gede ya. Jadi tekanan ke bawahnya ini cukup kuat untuk si NZD USD. Nah, jadi perhatikan ketika trading seperti ini, saya akan tetap mencoba mencari sell-nya mengikuti trennya. Jadi contoh di sini dia udah mulai membentuk high, low, higher high, oke. Lower low di mana low-nya lebih rendah daripada yang ini. So, ini bisa dijadikan satu patokan ya untuk tradingan sell ke bawah si New Zealand USD. Pastikan kalian tahu bagaimana cara entry-nya. Misalkan kalian bisa turun ke H1 untuk menunggu gerakan false break ke atas gitu ya. Ketika dia coba-coba untuk misalkan di sini ada resisten kan, bisa saja dia naik lalu dia terjadi false break, ada candlestick pattern, ada hammer dan lain sebagainya dan di situ saya akan mencoba mencari cara untuk nge-sell ya. Kalau dia turun dari level sekarang, saya nggak akan ambil sell-nya ya. Bisa saja dipengaruhi oleh dolar indeks yang lagi naik dan posisi saya sudah ada di GBP USD. Jadi mudah-mudahan kalau dolar indeks itu naik, ini akan membawa GBP USD-nya turun ke bawah. Jadi ini dolar indeks ya, chart dolar indeks. Jadi kondisi saat ini setelah turun NFP kemarin dia mencoba untuk kembali ke strukturnya di level 96.15. Jadi harapannya itu bisa menekan pair-pair yang depannya itu belakangnya itu USD ya. Jadi Euro USD, GBP USD nanti kita akan masuk ke sana. Oke, di GBP USD ini lagi dalam posisi sell. Kenapa demikian? Dan ini mappingnya ya dia sideways sebenarnya. Jadi dia trending turun, double bottom di sini naik, di sini turunnya cukup kuat dan ketika naik dia reject kembali level area key level yang pentingnya di sini ya 1.3620 dia reject ke bawah dan di sini dia trend line-nya dijebol. Oke, di sini dia turun, ini terjadi retest terhadap area supportnya dan harusnya dia bisa turun ke bawah. Itulah tradingan saya sell di GBP USD dan ini ketika nanti bergerak 50-60 pips kita akan geser stop loss ke entry point dan kita akan lakukan take profit parsial. Itu yang biasa gue lakukan bersama-sama di VIP channel. Next berikutnya di GBP Kanada ya. Di sini kita juga lihat ya bahwa dia reject dari resistance yang cukup penting 1.7284 hingga 90 ya.
Jadi dia di sini structure-nya adalah bearish, so gua akan melihat ini arahnya ke bawah ya, dan tinggal mencari cara untuk entry ya. Di sini ini ada ekor yang cukup panjang dan ekornya udah keisi sebagian, dia lalu mulai jatuh. Kita bisa gunakan berbagai macam teknik di sini, misalkan ya. Kalian bisa turun ke H1 untuk mencari structure yang baik ya. Karena kalau di sell sekarang ini cukup telat ya, cukup telat. Kenapa? Karena dia udah jatuh gitu ya. Jadi kita terlalu jauh daripada structure-nya. Jadi baiknya kita melihat di mana support yang signifikannya ya. Nah, ini bisa dijadikan tradingan sell seandainya dikasih naik ke atas gitu ya. Jangan kejar ketika harganya udah bergerak jauh, kecuali ada pattern tertentu yang memang kalian yakin gitu ya, continuation pattern. Kalau tidak ada continuation pattern, better kita tunggu buy-nya, karena kalau dia drop ke bawah ya, di area bawah pun kita pasti bisa melakukan transaksi buy ya, sebagai counter trend daripada jadi gerakan ke bawahnya habis dulu baru kita cari untuk nge-buy-nya. Oke, beberapa pair unggulan yang masuk di pantauan udah pasti Euro USD. Ya, Euro USD di resisten yang cukup kuat di sini kalau kalian perhatikan. Di sini dia mantul. Oke. Kuat, ketemu resisten di sini cukup penting, dan saat ini terjadi rejection, harusnya ini bisa turun ke bawah. Ya. Nah, kita lihat dari H1. Ini juga udah mulai bentuk head and shoulder ya. Ini left shoulder, ini kepalanya, ini right shoulder, jadi harusnya dia bisa drop ke bawah. Ini untuk Euro USD. Pastikan kalian mempunyai teknik entry yang bagus untuk masuk di pair seperti ini atau di pattern seperti ini. Oke. Kita ambil beberapa pair lagi, ini satu pair lagi Euro Jepang Yen. Nah, Euro Jepang Yen ini agak enak ya chartnya, karena dia nanggung-nanggung nih. Jadi dia di sini dia drop, di sini dia naiknya cukup kuat, dia break daripada resisten yang di sini, namun dia ketemu structure di sebelah kirinya, dan saat ini turun. Bisa saja dia reject dari resisten ini jadi support, bisa saja dia naik atau dia turun lebih dalam. Nah, kalau seperti ini keadaan yang nanggung seperti ini, biasanya gue akan melihat key levelnya di H4 ya, dan saat ini terlihat level yang cukup penting 130.65. Kita juga bisa tarik Fibonacci dari gerakan naiknya ya, dan itu bertepatan dengan area 50% ya. Harapannya kalau ini terjadi pattern ya, misalkan falling wedge pattern kurang lebih seperti ini, di situ mungkin gue bisa cari tradingan untuk buy. Itu dia untuk Euro Jepang ya. Oke guys, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.